Salim tersebut terkinafa walintifah ifadah wal sifat hatta masuk ke kitabillah sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam umarudatihu wa khatimah syafina rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam larahat wa irfan barakatihim asrarihim wanwarihim warihim wabamidin dunya al-akhirah wa min sasari al-fatiha al-mustaqim asrar. Ini zubat dulu ya, nanti penjelasannya saya ambil dari Muqaddimah Hadramiyah di Babul Aniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu syarabil anbiya mursalul mursalin Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Musannif rahimahullah radhiyallahu wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat karunia pada kita iman dan Islam. Walau saya Allah sehingga dengan itu masih disingkat Allah untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita berkhusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih lanjut di pembahasan Zubat atau Sofatul Zubat karya Syekh Ahmad bin Ruslan. Nanti kita gandengan juga dengan Mukhtasar Kabir atau yang dikenal juga dengan Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Al-Mukhtasar Kabir punyanya Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Hajj Al-Fadl Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu. Beliau punya dua mukhtasar, ada Mukhtasar Kabir, ini Mukhtasar Kabirnya. Ada Mukhtasar Shawir atau namanya Mukhtasar Latif. Mukhtasar Latif itu di atas Safina sedikit isinya, tapi di bawah ini. Nanti insya Allah saya agendakan di madrasah saja lah saya bahas supaya waktunya efektif. Mukhtasar Latif namanya. Babul Aniyah. Nama qala radhiyallahu Babul Aniyah, adapun ini adalah bab wadah. Utawi iki iku babe aniyah, babe wadah. Aniyah jamak dari ina. Inaun, inaani, aniyatun. Jamak yang lain awani. Itu awani itu sighah muntahal. Jamak dari jamak aniyatun, awani. Aniyah sendiri sudah jamak. Bab wadah-wadah. Maksudnya mana wadah yang boleh, mana yang haram. Karena haram hukumnya memakai wadah dari perak dan emas. Itu pembahasannya nanti. Yubahu minha tairun min khashabi atau ghairihi la fiddatin atau dahabi. Yubahu diperbolehkan minha dari beberapa wadah saking pira-pira aniyah iku tahirun apa tahir. Yubahu dibolehkan saking pira-pira aniyah apa tahirun apa wadah yang suci min khashabi dari kayu boleh dipakai atau ghairi atau selainnya kayu. Wadah dari kayu atau selainnya kayu. Nah, kalau kayunya nyolong, itu kan kasus lain. Ya kan? Kayunya gosok, nyolong. Dan itu haramnya karena nyolongnya, bukan karena kayunya. Tapi wadah kayu boleh dipakai. Atau kalau bahasanya dulu kan ada plastik, wadah plastik, wadah. Pokoknya kayu dan selainnya kayu. Boleh dipakai. Boleh dalam arti dari zat kayunya. Bukan dibahas dari, khosop. Ya itu dari khosopnya haramnya, bukan dari kayunya. Yang ini yang dibahas nih, wadah apa yang boleh dan tidak boleh dipakai. Dari segi zatnya wadah tadi. Lafidotin, tidak boleh wadah dari perak dipakai. Audahabin atau dari emas. Haram, tidak boleh itu maksudnya haram. Fayahrumu itu. Fayahrumu isti'maluhu kamirwadi limro'atin wa jazamin zabarjadi. Maka haram. Apa isti'maluhu? Memakai wadah emas atau perak tadi. Kamirwadi. Seperti gagangnya celak.
Tahu gagangnya tempat celak. Zaman dulu kan ada tempat celak, tempatnya celak itu ada gagang. Itu namanya mirwat. Kalau tempat celaknya namanya mukhulah. Dari kata kuhlun artinya celak, mukhulah. Wazan muf'ulah. Harusnya kan isim makan itu wazannya maf'alun. Tapi ada atau isim alat itu wazannya mif'alun. Tadi di Kailani itu di bab sorof nanti ada beberapa yang syad, yang nyeleneh. Nggak ngikuti mif'alun atau maf'alun tapi ngikuti muf'ul. Seperti mukhulatun. Itu wajahnya celak. Harusnya kan mikhalun. Kalau ngikuti wazannya mif'alun. Nantilah saya fokus nahunya dulu, nanti sorof saya bahas juga di mungkin atau maksud atau majmuk sorof itu saya pilih dulu kitab. Mungkin saya masukkan insya Allah ta'ala nanti sorofnya sono supaya masuk juga dari Mbah Ahmad bin Zarkashi, Ahmad bin Mansur, Ahmad Mansur bin Abu Mansur sono. Itu yang dipakai orang-orang dulu masuk ya Haji Masyari pernah belajar di sono. Radhiyallahu anhum warḍahum nafa'ana. Kemudian apa tadi nak? Mirwadi. Itu wazan mif'alun ya. Mirwadun. Wazan mif'alun. Wayarumu istimaluhu kamirwadi limro'atin wajazamin zabarjadi. Dan haram, moko haram, maka haram apa istimaluhu, menggunakan wadah dari apa? Emas dan perak, kamirwadi seperti wadah celak. Limro'atin bagi perempuan, meskipun itu yang pakai perempuan. Kenapa meskipun perempuan? Karena kan perempuan kan boleh pakai perhiasan emas perak. Boleh, perhiasan bagi perempuan, bagi laki-laki haram pakai emas. Perhiasan. Ini perempuan boleh, tapi dalam masalah wajah, mau laki mau perempuan haram menggunakan wadah dari emas dan perak. Karena sebagai wajah. Kenapa? Itu tadi, mau laki perempuan sama-sama gelakno hatinya orang fakir. Wajahnya wae dari emas, orang fakir nolongso. Wajah zamin zabarjadi dan boleh dari zabarjad, dari zamrud. Kenapa boleh dari zamrud? Kok emas perak tidak boleh? Padahal kadang-kadang zamrud itu lebih mahal. Zabarjad itu kadang lebih mahal dari emas. Karena emas perak itu diketahui oleh orang banyak. Kalau zamrud, kristal, itu orang khusus yang ngerti. Yang ngerti itu orang khusus. Nanti membedakan kristal sama itu harus ada kalian khusus orangnya. Kalau emas perak kan kelihatan, yang dari kilaunya itu kelihatan. Itu kenapa kok emas perak tidak boleh, tapi logam mulia lain emas perak boleh. Karena selain emas perak orang banyak nggak tahu itu berharga apa enggak. Emas perak orang banyak tahu kalau itu berharga. Kok digawe wajah gitu, kok dipakai wajah, masa wajahnya saja dari emas perak itu orang nggak punya nanti gelo lewat. Wadaru mudobatu min hadaini. Dan haram apa tambalan dari harga ini, dari dua ini. Dua ini apa? Emas dan perak. Menambal wajah dari pakai emas atau perak. Kok bisa menambal wajah gelas? Ya dulu jangan kamu gambarkan kayak gelas sekarang pecah beli lagi. Dulu bahan dari keramik, gelas itu dari keramik dulu. Keramik itu termasuk dulu itu bahan mahal dan langka. Makanya antum dapati riwayat di Bukhari, gelasnya Rasulullah itu SAW itu ditambal pakai perak, musalsal bidzahab. Gelasnya Kanjeng Nabi SAW. Yang disimpan sama Anas bin Malik turun temurun. Konon terakhir diberi Khalifah Utsmaniyah turun temurun
ada di istana Topkapi di Istanbul. Wallahu a'lam. Gelasnya Kanjeng Nabi. Anas bin Malik itu waktu zaman hidupnya memberi minum beberapa orang dari gelasnya Kanjeng Nabi SAW tabarukan. Dan itu ada dicatat semua tabarukan di Bukhari. Itu dalil dari tabaruk. Dalil dari tabaruk. Dan itu akidahnya para sahabat. Datang orang wong anyar teko. Ya. Orang anyar teko bilang bid'ah. Syirik katanya ajib. Ini akidahnya siapa? Akidahnya siapa? Padahal itu maktub di Bukhari. Lihat di peralatan tentang Nabi di bab manakib juga ada. Nanti di akhir juga ada bab masalah Kitabul Asyribah di Bukhari. Jadi jangan digambarkan antum ketika baca sirah, lu gelasnya kan ini kok tembelan. Apa juga hukumannya zaman dulu jangan antum gambarkan sekarang pecah beli lagi gelas. Pakai gelasnya kan Nabi itu ditembel pakai perak. Makanya dibahas sama ulama boleh enggak nempel. Tadi kan bahas apa wadah. Wadahnya murni dari emas atau dari perak. Sekarang wadahnya bukan dari emas, bukan dari perak, tapi ditempel. Boleh enggak ditempel pakai emas atau perak? Kenapa tempelan emas perak? Karena emas perak itu beda sama logam lain. Kenapa dipakai yang dipakai tempel gigi dan itu kan banyak ada emas atau perak? Kenapa? Karena sofai jauharihima. Kata ulama, karena jernihnya, bersihnya jauhar, unsur emas dan perak. Kalau logam lain bisa teyengan. Itu nanti bahaya. Bisa tetanus. Paham? Makanya kenapa yang dipakai buat tembelan itu emas perak. Nah sekarang hukumnya apa? Boleh nempel pakai emas perak. Nempel tok ya. Kalau tadi kan wadahnya emas perak, haram. Sekarang wadahnya bukan dari emas, seperti gelas Rasulullah SAW. Tapi ditempel pakai emas atau perak. Boleh enggak itu? Itu. Watarumu tobatu min hadaini. Maka haram dobah. Tembelan, menambal. Min hadaini, tambalan dari keduanya. Dari emas dan perak. Dikibarin. Haram kenapa? Karena besarnya. Kalau tembelannya besar, maka haram. Urfan. Besarnya berapa? Urfan. Aifil urfi. Secara kebiasaan. Tidak ada dalilnya besarnya sak gini, tidak ada. Pokoknya menurut kebiasaan besar, jadi nggak boleh kalau tembelannya besar. Ma'at tazayyuni. Di sebagian naskah itu tazayyuni. Di naskah ini tazyini. Ya. Jadi haram itu apa? Haram kalau apa? Kalau besar dan untuk tazayyun atau untuk tazyin, untuk berhias. Tahu ya? Besar dan untuk berhias. Berhias. Untuk hiasan maksudnya. Jadi haram itu kalau tambalannya besar dan sengaja memang untuk hiasan, maka haram. Sengaja untuk hiasan. Haram. Bukan untuk keperluan, tapi untuk hiasan. Maka haram. Dua-duanya, besar plus untuk hiasan. Infukida, jika kedua-duanya hilang. Jika hilang apa keduanya? Apa keduanya? Besar dan untuk hiasan. Tidak ada alasan besar dan untuk hiasan. Halat, maka halal. Berarti apa kalau hilang keduanya? Nggak ada sifat besarnya, tidak ada niat untuk hiasan. Berarti tempelannya sedikit dan karena hajat, karena keperluan, bukan untuk hiasan. Kalau dua-duanya hilang, besar dan untuk hiasannya hilang, halat maka halal opo dobbah. Halal opo dobbah. Halal apa tambalan tadi. Wafardan. Dan jika kehilangan satu, tidak pakoda fardan. Apabila kehilangannya cuma satu, yukrohu maka makruh, dimakruhkan. Maksudnya kehilangan dari dua tadi cuma salah satu yang hilang. Jadi apa? Kecil tapi untuk untuk hiasan. Atau besar tapi untuk keperluan. Salah satu hilang. Paham ya?
maka makruh. Makruh. Nah, jadi kesimpulannya tembelan itu kalau dua syarat ada, besar dan untuk hiasan maka haram. Kalau tidak ada dua-duanya, tidak besar dan tidak untuk hiasan, kecil dan untuk keperluan, maka halal. Jika salah satunya saja yang tidak ada, besar tapi untuk keperluan, atau kecil tapi untuk hiasan, maka makruh. Itu lihajatin itu. Untuk keperluan, bukan untuk hiasan. Malam tujawis kasrohu, selama tidak melampaui pecahnya wadah tadi. Jadi maksudnya untuk keperluan itu, ya berarti tembelannya sekedar pecahnya tadi. Pecahnya seberapa, ya segitu tembelannya. Ini untuk keperluan. Kalau berlebihan, pecahnya kecil, terus ditembel kabeh, ini namanya bukan untuk hajah, paham? Bukan untuk keperluan. Wayustahabu fil awani taghtiyah walau bi udin hutum au qur'aniyah. Itu saya ke dulu lah. Mukadimah dulu faslun. Disebutkan di mukadimah itu utawi kuku fasal tentang aniyah. Wa yarumu dan haram apa istimalu awani zahab tadi ya. Jadi kesimpulannya haram menggunakan wadah-wadah dari zahab dan fiddah. Awani itu jamak dari aniyah, jamul jam'i. Atau sifat muntahal jumu awani, mafailu, awani. Cuma kan tidak dibunyikan karena iaknya huruf ilat. Nah, bukan awaniyu, lisikol. Nah. Maka haram menggunakan wadah-wadah dari emas dan perak awani zahab. Illa li darurah itu. Kecuali untuk darurat, yakni hajat tadi maksudnya. Untuk keperluan untuk nempel. Maaf, kecuali itu darurat. Maksudnya darurat itu tidak dapat wadah kecuali wadah emas dan perak. Maka tidak apa-apa. Tapi afdolnya meskipun tidak ada wadah lain kecuali wadah emas dan perak, afdolnya jangan digunakan langsung. Contoh untuk minum. Ini wadah dari emas perak umpama. Untuk minum maka ditadangi air. Jadi minumnya tidak langsung dari wadah. Wudhunya pun begitu. Wudhunya itu jadi jangan langsung. Kalau bisa. Itu kehati-hatian. Walaupun secara darurat boleh. Pakai kalau nggak ada wadah kecuali emas perak, di darurah itu. Kecuali kan ada darurat, kalau nggak ada wadah lain kecuali emas perak. Wati khodwa telan haram apa iti khodwa? Membuat atau mengambil. Iti khodwa bisa membuat atau mengambil. Mengambil itu memajang. Jadi nggak dipakai wadah tapi dibuat pajangan dari emas perak, haram. Ya itu ngelak orang. Usuk pajangannya wae emas perak. Mengecewakan hatinya orang fukara. Walau inaan sawiran senajan ono apa wadah itu wadah yang kecil. Meskipun wadah itu kecil, kamu hulatin seperti wadahnya celak. Wadahnya celak, sifat mata itu wadahnya kecil kan, wadahnya celak. Meskipun kecil tetap haram wadahnya. Jadi kalau murni wadahnya emas perak, tidak peduli kecil, tidak peduli besar, tetap haram. Yang tadi yang ada penjelasan tadi besar untuk keperluan itu kalau tembelan, paham ya bedanya, jangan dikacaukan dengan yang tadi. Wama dubibah, apa yang ditembel, dubibah, dobbah itu isimnya tambalan, dobbah yudobbibu menambal, dubibah ditambal, mabni majul. Wama dubibah bizahabi, itu lan haram. Opo madu biba, opo barang kang dubiba dan tembel, tidak kelawan emas. Paham ya? Ya. Kemudian
Ya, apalagi dan haram apa yang ditempel dengan emas. Hah? Bukan hanya yang ditempel, tapi yang disepuh dengan emas itu haram kalau terlalu tebal sepuhannya. Sekiranya dianukan ke api, sepuhannya itu bisa meleleh menimbulkan lantakan emas. Bisa jadi lantakan emas, berarti terlalu tebal. Sepuhan itu makruh, tidak haram sebetulnya sepuhan. Lain ya, sepuh sama tembelan. Kalau tembelan jelas mungkul. Kalau sepuhan itu belum tentu, biasanya tipis kan disepuh saja, dilapisi. Beda hukumnya. Nah di sini, di Muqaddimah Al-Turamiyah, tembelan emas itu haram secara mutlak. Mau untuk hajah, mau untuk keperluan besar kecil, haram. Nah, tadi kan enggak apa-apa kok Andi. Dizubat. Dizubat enggak apa-apa pokok. Kecil untuk hiasan makruh atau besar untuk hajat makruh. Tapi boleh kalau kecil untuk hajat boleh baik dari emas atau ya gitu kan. Kok bisa beda? Lihat di sana zubatnya tambihun. Ada. Tambihun ada. Itu lihat. Tambihun. Kok bisa beda? Utawikiku tambih. Masyak nazimu. Menjalankan atau berjalan siapa nazim penazom. So ibu sobat zubat ini saya Ahmad Ruslan. Ahmad bin Ruslan. Fita suweti dabir fitoti. Dalam menyamakan hukum tambalan emas dan perak. Ala marojahau Rafi'i, menurut apa yang ditarjeh, yang diunggulkan oleh Imam Rafi'i, kakek gurunya Imam Nawawi. Baina usawa, baina ma tafsir, karena sesungguhnya Imam Rafi'i itu menyamakan antara keduanya, antara emas dan perak, tafsiri dalam perincian. Jadi tampak pada nazoman itu kan, ya kan? Taruh mutobatu min hadza ini ya. Hadza ini kan emas dan perak, disamakan hukumnya. Itu pendapat yang ditarjih oleh Imam Rafi'i. Warajahan Nawawi, dan mentarjih, mengunggulkan siapa Imam Nawawi? Tahrimu dobbati zahabi. Tahrima ya. Mentarjih sebuah Imam Nawawi tahrima pengharaman dobbati zahabi tambalan emas mutlakon kelawan mutlak. Kelawan tarjihan mutlakon, kelawan tarjih kang mutlak. Atau hale bolehlah, hale mutlak. Dia adalah khuyala, kenapa? Karena khuyala kesombongan pada emas. Iku asyaddu, iku luwih banget minal fiddati daripada kesombongan dari perak. Paham ya? Jadi beda. Yang tadi yang kita bahas di mana? Di Zubat. Dua-duanya disamakan kan? Itu pendapat yang ditarjih oleh Imam Rafi'i. Tapi yang ditarjih oleh Imam Nawawi dan itu yang paling banyak diikuti, beda antara tambalan emas dan perak. Kalau emas mutlak tidak boleh menambah dengan emas. Kalau perak seperti yang ditafsirkan. Perak hukumnya seperti yang dirinci tadi, Bang. Itu. Wala yarumu matubiba bifitati. Lan ora haram opo matubiba. Barang kang tubiba dan tambal. Bifit opo ma. Bifitati kelawan fitoh. Emas. Perak. Illa dobatan kabirotan. Kecuali tambalan yang besar. Lizinati untuk hiasan. Paham ya? Ya kan? Tidak haram yang ditambal dengan perak. Kecuali apa? Kalau besar dan untuk hiasan maka haram. Kalau kecil untuk keperluan halal, boleh. Kalau kecil untuk hiasan atau besar untuk keperluan maka makruh. Seperti penjelasan di Zubat tadi, itu cuma berlaku untuk perak menurut pendapat Imam Nawawi. Pendapat Imam Rafi'i berlaku untuk dua-duanya, emas dan perak, dan yang banyak dipegang pendapat ditarjih oleh Imam Nawawi. Terus apa?
Wa yahillul mumawwahu bihima, dan halal apa al-mumawwahu, yang disepuh dengan keduanya, dengan emas dan perak. Halal yang disepuh dengan emas dan perak. Paham? Dengan cara tadi yang saya jelaskan, sepuhannya tipis, sehingga kalau dianukan ke api, uridu ala nar, kalau dipaparkan ke api, itu tidak menimbulkan lantakan, tahu? Lelehan emas sehingga bisa timbul lantakan. Kalau timbul lantakan berarti menandakan sepuhannya tebal. Itu tidak boleh. Yang boleh cuma sepuhan yang tipis. Haram umawah, dan halal sepuhan dengan emas dan perak. Paham ya? Nah, umawah tadi. Zabul mutakon. Paham ya? Jadi kalau tambalan itu menurut Imam Nawawi boleh cuma dari perak dengan syarat tadi itu, kecil dan untuk keperluan, bukan besar dan untuk hiasan. Atau salah satu, besar untuk keperluan atau kecil untuk hiasan, maka makruh. Jadi kalau tambalan yang boleh itu cuma perak. Kalau sepuhan boleh emas atau perak dengan cara sepuhannya tipis. Nah, untuk mandul paham apa? Ngantuk. Paham ya? Bisa nggak paham gitu ya. Ini belum mandul tapi nggak apa-apa, nanti antum nyatat ini. Pelajaran itu nanti diulang lagi. Pokoknya itu terus diulang. Antum pakai kitab lagi nanti diulang. Supaya diulang ditambah. Supaya manusia nggak paham gimana. Ulang-ulang mana? Terus yang nggak ada di sini di Muqaddimah Adromiyah nggak ada masalah kesunahan menutup wajah itu. Disebut di Zubat. Kembali ke Zubat. Wa yusahabu bil awani taghtiyah walau bi'udin hutfa fawqal aniyah. Dan dianjurkan dalam awani at-taghtiyah. Dianjurkan dalam wajah itu menutup, walau bi'udin, senajano meskipun ada apa menutup itu, taghtiyah itu bi'udin dengan satu batang kayu. Hutto yang diletakkan, apa ud kayu tadi, fauqal aniyah, di atas wajah. Dianjurkan menutupi wajah terutama mau tidur. Itu bahasa lainnya takhmir. Takhmirul aniyah. Takhmir. Jadi khammaru yukhammiru. Artinya ghatta, takhmirul aniyah ay taghtiyatul, sama taghtiyah. Menutup. Khammar yukhammiru. Maka khammar disebut khammar karena menutup akal sehat. Khimar kerudung itu disebut khimar karena menutup kepala. Khammar yukhammiru takhmiran, artinya ghatta yughatti taghtiyatan. Wa ghita'an, menutup. Jadi sunnah menutupi wajah-wajah, terutama ketika mau tidur malam itu. Meskipun bi'udin, meskipun menutupi wajahnya cuma dengan sebatang kayu yang ditaruh di atas wajah itu, meskipun sebatang kayu kan tidak nutupi semua, meskipun dengan sebatang kayu. Hutto yang diletakkan fauqal aniyah, di atas wajah. Nah, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Tutup pintu, kalau malam itu tutup pintu. Yang matikan daripada lampu. Kalau dulu lampunya kan lampu oblik. Karena pernah terjadi kebakaran di kota Madinah waktu zaman Nabi. Rasulullah dikatakan itu karena nar. Makanya Rasulullah hanya wanti-wanti kalau kamu mau tidur, matikan lampu. Apa juga lampu dulu kan dari api, dari apa? Oblik, minyak. Sama tutup wajah. Tutup wajah. Pada wajah itu, wajah minum, wajah tutup. Kenapa?
Karena Rasulullah itu di saat bersabda di hadis, Rasulullah Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan di satu malam sepanjang tahun itu ada malam turunnya wabah penyakit dan bala. Khawatirnya nanti itu masuk. Dan saya dulu beberapa tahun lalu, dulu masih ada musim TV, belum musim kayak internetan sekarang ya. Dulu ada namanya Discovery Channel. Ada hewan-hewan, biasanya dari barat, diterjemahkan bahasa Indonesia, program bahas hewan, bahas macan, bahas ini. Satu kali dia membahas masalah penyakit, yang namanya penyakit yang terjadi, wabah penyakit terjadi di Kolombia. Di Kolombia tahun 1960. Sekitar tahun 1960. Namanya The Black Typhoid, The Black Typhoid, The Black Typhoid, tipes hitam. Wadah, itu baru muncul penyakit itu tahun 1960. Sampai kewalahan di Kolombia itu kewalahan sampai manggil dokter waktu itu. Ya, dokter belum sakit seperti sekarang. Manggil dari Amerika. Dan kewalahan wabah kayak, kalau mau deket gambarannya kayak macam COVID kemarin. Wabah, hanya orang mati gara-gara. Ternyata apa? Wabah itu setelah selidiki dari dokter dari Amerika. Menyelidiki itu ternyata sumbernya dari hewan pengerat semacam tikus atau sebangsanya yang bawa, karena mereka tidak nutupi wadah-wadah di malam hari. Terutama di malam hari. Saya ngelihat itu langsung teringat sunnahnya Rasul SAW. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ngajari kita. Jauh-jauh hari. Tutupi wajah dulu malam. Shallallahu Alaihi. Ya. Ternyata hikmahnya. Ya tentu kita ngikuti sunnah Nabi bukan karena penemuan-penemuan itu. Kita ngikuti kanjeng Nabi karena ya pancen derek tumut kanjeng Nabi. Memang kita mengaku sunnah beliau, mengaku apa? Umat beliau, SAW, sholawat pada beliau, SAW. Tak lucu. Hanya ojo sholawatan kau ngaji ya, supaya ngerti. Bukan maksudnya sholawatan itu sholawatan kayak ala orang sekarang itu. Sholawat wajib kan. Tiap Jumat ya kan. Musola Muhammad, khususnya hari Jumat ya malam Jumat, Muhammad. Itu sholawatan tidak perlu. Supaya ngerti sunnahnya kanjeng Nabi. Hanya Rasulullah itu Raufur Rahim, beliau itu Rauf, beliau itu ibah, nggak tegaan sama Rahim, penyayang, sehingga beliau ajarkan semua yang manfaat dunia akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Wa yutaharro. Ini masalah ijtihad, ini sudah beralih ke masalah ijtihad. Wa yutaharro listibahin tohiri binajisin walau li'a maqadiri. Dan yutaharro, diijtihati, diusahakan listibahin tohiri, karena tersamarnya sesuatu yang suci, binajisin dengan sesuatu yang najis, walau li'ama, meskipun untuk orang buta yang qadiri, yang mampu. Ya. Yutaharro, diupayakan atau diijtihadkan, itu namanya ijtihad. Bukan ijtihad gali hukum, bukan ya. Ijtihad sini berusaha untuk membedakan ada dua wadah, ini air. Wadah A, air yang di wadah A, air di wadah B. Salah satunya kita tahu dari informasi bahwa itu najis, salah satu dari wadah A dan B. Atau baju A dan baju B, salah satunya najis. Maka harus diusahakan dibau atau bagaimana, mana yang najis. Itu namanya ijtihad. Jadi ijtihad itu badlul majhud fi talabil maksud, mengerahkan daya upaya untuk mencari apa yang dituju. Itu ijtihad secara bahasa. Secara istilah yang dimaksud ijtihad di bab ini bukan ijtihad istinbat hukum, menggali hukum dari Quran Sunnah, bukan. Itu ijtihad dalam usul fikih. Ijtihad di sini maksudnya berusaha untuk mengetahui mana yang najis, mana yang tidak najis di antara
benda yang tersamar antara satu najis dan satu tidak. Air kan bisa dibawa, ini air mana yang najis, mana ini. Kalau satu baju yang najis, seperti satu baju, dia lupa tangan kanan apa tangan kiri dari bajunya yang najis. Tidak perlu disiati, satu baju nyambung. Yang ijtihad itu yang kalau berbeda baju, ini baju A, baju B, mana yang kena najis, dia lupa. Mana yang kena najis, diijtihadi. Oh ini kena najis, ada tandanya. Lalkumi, itu. Bukan lengan baju, lalkumi wal bauli wa maitatin wa ma wardin wa khomren dari utenin haruma. Lalkumi, bukan berisiat dengan kum, lengan baju. Kalau lengan baju yang mana yang najis, tak perlu disiat satu baju. Wal bauli, atau dengan kencing. Tak perlu disiati. Satu air kencing, tak perlu disiati. Pasti air kencing itu najis. Yang disiati itu air A dan air B, kita tidak tahu mana yang najis atau. Tapi kalau kesatunya kencing, satunya air, ya tidak perlu disiati. Apa yang disiati? Wama wardin, air mawar, tidak perlu disiati. Ember A isinya air mawar. Kadang air mawar itu jernih juga. Dan kayaknya bau air yang diambil dari mawar. Kadang air mawar itu jernih juga. Tapi kadang baunya sudah hilang. Kalau air mawar itu baunya sudah hilang, mirip dengan air. Kalau satunya air mawar, satunya air, nggak perlu diijtihadi karena air mawar suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa bersuci. Buat apa sih tadi? Khomer, nggak perlu diijtihadi. Dari utenin, susunya keledai betina, itu hukumnya haram. Yang haruma, yang haram, nggak perlu diijtihadi. Satunya susu yang halal, satunya susu yang haram, itu susu dari keledai betina. Nggak perlu ijtihad, ya sudah jelas. Yang haram itu haram. Terus, itu faslun. Keterangannya di apabila tersamar alih atas seseorang, atas syakhs atau ahli ibadah, apa tohirun, sesuatu yang suci, bimutanajisin, dengan sesuatu yang terkena najis, ijtihada, maka beristihad sopo syakhs tadi atau ahli ibadah, wa tatoharo, dan bersuci siapa syakhs tadi, bima zonna toharoto, dengan apa yang disangka oleh orang tadi akan kesuciannya, kesucian mah. Walau a'ma, sebelumnya wadah, sebelumnya aniyah tadi. Sudah. Faslun idza syaba, apabila tersamar alai atas seorang ahli ibadah atau syakhs apa toiran, sesuatu yang suci, bimutanajisin, dengan sesuatu yang terkena najis, ijtihada, maka berijtihad siapa ahli ibadah tadi atau syakhs, wa tatahara, dan bersuci, bima zonna, dengan apa yang disangka oleh yang menyangka siapa ahli ibadah akan tahara, tahu akan suci, kesuciannya mah. Walau a'ma, meskipun buta. Tadi kan sebutkan walau li'a'ma qadiri ya. Tadi ya, meskipun li'a'ma qadiri ya kan. Meskipun orang buta yang mampu. Kok bisa dikatakan orang buta mampu? Najis itu kan walaupun dia buta kan bisa dibau kan. Maka meskipun orang buta tetap bisa dia melakukan. Karena bisa dari baunya. Nggak harus dari warna atau dari. Ya, meskipun a'ma. Walau apa? Lau akbaru bitanajusihi sikotun, seandainya mengabari hu ing a'ma bitanajusihi kelawan terkena najis opoma tadi, dimazona tadi, sikotun, siapa orang yang dipercaya, wabayana, dan menjelaskan siapa orang yang dipercaya tadi, as-sababa ing sababe, sebab apa dia kok dihukumi najis. Aukana fakihan, atau ada siapa orang tadi yang sikoh tadi yang dipercaya itu seorang fakih, seorang yang ahli fikih, yang muwafikon, yang bersamaan, bersetujuan, maksudnya bersamaan mazhabnya dengan mazhabnya si orang buta tadi, tamadahu,
maka nyekeli sopo memegangi siapa ma tadi hu ing iko atau ing fakih tadi. Jadi meskipun orang buta, kalau ada orang ngasih tahu, oh itu salah satu dari itu najis. Ember yang di hadapanmu itu ember A sama ember B, ada yang terkena ember B, ember 1, ember 2, itu ada yang terkena najis salah satunya. Umpama ada orang ngabari yang dipercaya. Dia buta kan? Ada orang ngabari itu salah satu yang najis, maka dia wajib lihat. Bisa dengan dibau. Meskipun akmah. Paham ya? Sudahlah. Wallahu a'lam bishawab. Babus siwak. Siwak itu urutannya setelah wadah tadi. Faslun yusannu siwaku fi kulli halin. Ya. Di mukadimah itu setelah wadah tadi. Hah? Ya sudah. Al-Fatihah. (2018) Ya. Rabbana taqabbal minna rabbana wa anna rabbana wa ashrafna fatub alaina tawsilu kullah wa lana al-awradi wa bidat waghfir liwalidina rabbi wa liha wal ikhwani سائر الغلان وكل ذي محبة